Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Analisis Struktur Mikro, Sifat-sifat Mekanis, Korosi, dan Laju Perambatan Retak Fatik Sambungan Las Activated TIC Baja Tahan Karat Austenitic 304L. Disertasi ini dibimbing oleh promotor Profesor Insinyur Muhammad Nur Ilman, PhD, dan kopromotor Insinyur Bapak Insinyur Muhammad Asin Muflihun, PhD. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa proses pengelasan itu merupakan salah satu proses manufaktur yang berfungsi untuk menyambung suatu material khususnya logam. Nah, di antara beberapa proses pengelasan logam itu terutama untuk menyambung material baja tahan karat seri austenitic, menurut Pandey et al. Tahun 2023, maka pengelasan TIC tungsten inner gas atau dikenal juga sebagai gas tungsten arch welding atau GTAW itu menempati urutan pertama ya. Dari sisi jika dilihat dari bagaimana proses TIC ini bisa meminimalisasi daerah HAZ atau heat affected zone dan juga sifat mekanik yang lebih baik jika dibandingkan dengan proses pengelasan yang lain. Namun pengelasan TIC ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan juga seperti hasil las yang bersih, kemudian bisa digunakan untuk mengelas material sejenis maupun tak sejenis, bisa diaplikasikan juga untuk produk-produk kritis di industri. Akan tetapi plastik ini dia memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang paling utama itu adalah penetrasinya yang rendah. Nah, karena penetrasinya yang rendah, maka untuk mengelas material dengan ketebalan lebih dari 3 mm ya, atau kita sebut sebagai material cukup tebal, maka biasanya dibutuhkan pengelasan multipass. Artinya pengelasannya itu beberapa lapis, sehingga pada proses persiapannya biasanya dibentuk bevel, kemudian nanti saat proses pengelasan dibutuhkan filler atau bahan tambah untuk mengisi bevel tersebut. Nah, menurut Singh 2017, proses multipass pengelasan multipass ini selain tadi dari sisi ekonomi itu juga cukup mahal, maka dia dari sisi metalurgi gitu ya, maka dia akan menyebabkan beberapa problem diantaranya distorsi dan tegangan sisanya itu tinggi. Nah, di sisi lain, ketika mengelas bajatan karat austenitic, yang mana banyak diaplikasikan untuk bejana tekan, reaktor, dan beberapa komponen industri, pengelasan bajatan karat austenitic ini juga terdapat beberapa tantangan ya, seperti retak pembekuan atau solidification cracking, sensitisasi atau presipitasi karbida sehingga bisa menurunkan kerentanan korosi dan juga retak panas. Nah, penelitian ini juga masih dilatar belakangi bahwa peneliti-peneliti saat ini itu sedang mencoba untuk mengusulkan metode baru yang disebut sebagai pengelasan activated TIC. Nah, pengelasan activated TIC ini dia merupakan pengelasan single pass ya untuk material lebih dari 3 mili ya sampai 12 mm. Dia bisa hanya single pass. Nah, maka di sini para peneliti itu sedang mengusulkan transisi dari pengelasan multipass ke pengelasan single pass dengan metode activated TIC. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa saat pengelasan multipass kita perlu menyiapkan bevel gitu ya, itu suatu proses manufaktur sendiri. Kemudian nanti juga kita membutuhkan bahan tambah. Nah, jadi hasil potongan foto makronya seperti pada gambar A ini. Nah, sementara ketika kita menggunakan las activated TIC, ya, jadi kita sebelum pengelasan itu material tidak perlu dibikin bevel, hanya dibikin rata saja menggunakan diratakan saja, kemudian didekatkan. Nah, sebelum pengelasan disiapkan dulu flux yang nanti dioleskan atau dilapiskan sebagai coating di atas permukaan yang akan dilas. Nah, kemudian baru dilakukan pengelasan. Hasilnya adalah penetrasi lasnya itu menjadi
cukup dalam. Sebagai contoh ini adalah material 316Ln austenitic stainless steel dengan tebal 10 mm. Yang mana jika kita komparasi maka baik gambar A dan gambar B ini dia sama-sama penetrasi penuh. Jadi salah satu keuntungannya adalah dia las atik itu adalah dia bisa mencapai penetrasi penuh hanya dengan satu kali jalan pengelasan. Nah, apa yang menyebabkan proses pengelasan activated thick ini dia bisa penetrasinya dalam? Maka secara teoritis para peneliti itu menemukan bahwa ada fenomena konveksi Marangoni terbalik. Jadi suatu fenomena aliran fluida ketika material itu mencair ya karena panas pengelasan, maka akan terjadi perubahan atau aliran konveksi dan juga karena adanya penyempitan busur. Nah, dari penelitian CERN menggunakan material duplex stainless steel kita bisa melihat berbagai perbandingan pengelasan ya yang tanpa flux dia akan menghasilkan profil las yang melebar dan dangkal, sementara ketika diaplikasikan flux dia akan menghasilkan pengelasan yang jauh lebih dalam penetrasinya. Kemudian juga kita bisa melihat dari capture ketika busur itu menyala, maka pengelasan tanpa flux dan dengan pengaplikasian flux, maka ada istilah namanya arch constriction atau penyempitan busur. Bisa dilihat bahwa dengan mengaplikasikan flux, maka busur atau arch itu akan semakin mengerucut ya atau menyempit. Nah, sementara dari sisi teoritisnya untuk proses las yang normal itu bisa dilihat dari gambar ABC ini bahwa aliran panasnya itu cenderung melebar. Jadi itu dipengaruhi oleh tegangan permukaan di sini surface tension yang mana gradiennya tuh negatif ya ketika temperaturnya naik. Nah, ketika ada flux di situ yang diaplikasikan, maka dia akan merubah gradien tegangan permukaan seiring temperatur sehingga gradiennya positif, sementara nanti alirannya itu mengalir dari gradien rendah dari tegangan permukaan rendah menuju ke tegangan permukaan yang tinggi. Makanya dari pinggir menuju ke pusat sehingga nanti menghasilkan penetrasi yang lebih dalam. Nah, kemudian juga proses pengelasan menggunakan flux ini akan terjadi reaksi ya antara flux dengan logam ya pada wet metal saat pengelasan. Nah, setidaknya ada tiga reaksi yang dari berbagai sumber yang saya temukan. Nah, ketika diaplikasikan flux maka akan terjadi dekomposisi flux. Dekomposisi flux ini adalah ketika pada pengelasan suhu tinggi maka flux yang tadi diaplikasikan seperti contohnya di sini adalah flux oksida dari silikon yang kita sebut sebagai silika SiO2, maka dia akan pada suhu tinggi dia akan cenderung kestabilannya menjadi turun. Nah, jadi energi bebasnya dia akan semakin positif sehingga nanti dia akan lebih mudah untuk melepas oksigen. Begitupun juga dengan oksida yang lain. Kemudian juga karena ada oksigen yang tadi kemudian muncul pada wet metal tadi, dia bisa membentuk oksida dengan unsur yang ada pada base metal. Seperti di sini misalkan ketika di suatu material itu terdapat unsur Mn, maka bisa jadi oksigen tadi malah bereaksi dengan unsur Mn yang sebelumnya sudah ada di material sehingga membentuk oksida MnO dalam bentuk gas gitu ya. Dan juga adanya oksigen tadi itu bisa menyebabkan oksidasi gitu ya, dan sehingga nanti bisa memperburuk korosi pada wet metal. Kemudian juga menurut Zhang 2020 ini adanya oksida yang ditambahkan nanti juga dia bisa bereaksi juga misalkan dengan material yang misalkan di sini adalah besi sehingga nanti justru oksigennya akan cenderung lebih suka berikatan dengan Fe daripada dengan Si-nya sehingga nanti Si-nya bisa jadi dia akan menjadi alloying element atau unsur paduan yang
nanti di wealth metal jika dianalisis maka dia akan bertambah sehingga nanti bisa sebagai allowing element di situ. Nah, salah satu juga tantangan yang pada pengelasan budgetan karat itu pada daerah HAZ gitu ya, heat affected zone, maka dia akan mengalami temperatur yang lebih rendah dari temperatur pengelasan. Nah, jadi kalau kita lihat dari siklus termalnya, yang puncak satu ini adalah di pusat pengelasan, maka di HAZ ini sebagai contoh dia adalah daerah dengan 2 gitu ya, maka suhunya akan lebih rendah. Nah, ketika suhunya itu berada pada antara 600 sampai 850, maka unsur atau molekul karbon yang ada pada wealth metal itu akan terdifusi dan cenderung akan berikatan dengan molekul lain. Dalam hal ini misalkan berikatan dengan kromium sehingga dia akan membentuk kromium karbida dengan rumus kimia Cr23C6. Nah, Cr23C6 ini efeknya adalah nanti kromium pada batas butir dia akan kekurangan kromium karena dia berikatan dengan molekul tadi ya, karbon, sehingga menurunkan ketahanan korosi atau disebut juga sebagai korosi batas butir. Nah, hal ini pada pengelasan dengan menggunakan flux ya, seperti yang dikemukakan oleh Van de, dia juga mengamati adanya presipitasi karbida Cr23C6 ketika dia mengelas menggunakan flux juga. Sehingga di sini dari hasil EDS-nya, kromiumnya yang tadinya cukup tinggi sehingga pada material yang dia gunakan kromiumnya turun di sini hanya 13,11. Nah, kemudian juga pada struktur teknik desain-desain yang sekarang itu sudah menggunakan pendekatan bagaimana mengantisipasi kegagalan dengan berbagai macam nanti pembebanan yang ada. Salah satunya adalah beban dinamis yang nanti bisa menyebabkan kegagalan fatigue. Nah, di sini ada statistik dari Cheng 1996 yang menyebutkan misalkan pada pressure vessel ya atau bejana tekan itu hampir 26% ya, sekitar 26% dari kegagalan itu diakibatkan karena adanya kerusakan fatigue ya. Dan fatigue itu yang paling rawan terjadi adalah pada sambungan lasnya. Nah, kemudian juga resiko-resiko fatigue ini semakin bisa bertambah besar ketika ada faktor-faktor lain yang menyertainya ya seperti adanya cacat las, kemudian adanya inklusi dan lingkungan yang korosif. Nah, kemudian balik lagi ke topik terkait las activated tick, maka dari berbagai sumber yang saya baca itu peneliti-peneliti melaporkan bahwa dengan menggunakan flux ya terutama flux yang tunggal itu terjadi penurunan sifat-sifat mekanik seperti penurunan kekuatan tarik, kemudian keuletannya juga menurun, kemudian juga ketika dianalisis fraktografinya maka bisa terlihat adanya inklusi yang muncul di sini ya seperti butiran kecil-kecil ini. Kemudian juga ada juga yang menganalisis terkait korosinya itu tanpa menggunakan flux dan menggunakan flux tunggal, misalkan di sini flux SeO2 pada material 316L, dia corrosion rate-nya akan lebih tinggi yang menggunakan flux. Nah, akan tetapi ketika menggunakan flux yang multi flux, dia bisa lebih rendah jika dibandingkan dengan flux tunggal. Penelitiannya Sahu 2023. Nah, di sini juga para peneliti itu kemudian saya coba membandingkan para peneliti yang menggunakan flux tunggal dan multiflux. Seperti di sini ada Balos dan Baskoro. Ketika dia menggunakan satu jenis flux, maka kekuatan tariknya di sini akan lebih rendah jika dibandingkan dengan base metal. Akan tetapi hasil dari Vasudevan 2017 dia menggunakan multiflux dengan komposisi yang cukup banyak, ada SO2, TiO2, Cr2O3, NiO, dan CuO dengan rentang komposisi yang dia sebutkan, maka dari hasil penelitiannya dia menghasilkan kekuatan tarik yang lebih tinggi dari base metal
tapi di sini dia lebih rendah dari proses multipass weld gitu ya. Kemudian impact toughness-nya juga ini masih di bawah dari multipass weld. Jadi dari situ, dari beberapa penelitian antara flux tunggal dan multiflux, ternyata multiflux ini menjadi ya salah satu solusi untuk bagaimana menghasilkan kekuatan tarik dan korosi yang lebih baik. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca, maka saya menemukan celah penelitian. Nah, jadi ada 3, yaitu uh, kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian masih adanya kekurangan itu yang saya temukan adalah misalnya walaupun tadi menggunakan flux pada last activated flux tadi memberikan efek positif terhadap peningkatan DOP, tapi masih ada beberapa penurunan sifat-sifat mekanik ya, misalkan karena adanya void, inklusi, dan penurunan keuletan. Dan juga ketahanan korosi juga menurun, baik itu general corrosion ataupun localized corrosion seperti pitting dan intergranular. Nah, kemudian saya juga menemukan ada gap bahwa masih minimnya pemahaman ya, bagaimana ketika multi komponen flux itu diaplikasikan, itu dia bisa memperbaiki sifat mekanik dan korosi, akan tetapi multi komponen flux yang ada di literatur itu tidak pernah dianalisis berapa komposisi tepatnya. Jadi peneliti itu kemudian menampilkan dia hanya menampilkan rentang flux yang dia pakai, dan juga sudah ada juga paten yang menyatakan seperti itu. Jadi rentang, akan tetapi tidak ada flux yang komposisi tepatnya itu berapa, dan itu tidak, kita belum bisa memahami apa efek atau mungkin pengaruh dari misalkan kita menambahkan TO2, CR2O3, NiO, itu kita belum, di literatur belum pernah ada yang membahas efek penambahan tersebut gitu ya secara sistematis dan komprehensif. Nah, kemudian juga saya menemukan saya tidak menemukan ya penelitian-penelitian yang membahas terkait analisis fatigue terhadap sambungan las atik ini. Jadi itu beberapa research gap yang nantinya saya harapkan bisa menjadi novelty dari penelitian yang saya usulkan. Nah, dari masalah-masalah penelitian yang tadi saya sampaikan, jadi masih adanya penambahan flux itu secara sistematis belum ada, kemudian analisis terkait korosi terlokalisir seperti korosi pitting dan batas butir pada las atik itu masih sangat sedikit di literatur, dan belum adanya analisis terkait analisis fatigue khususnya perambatan retak fatigue di literatur. Maka masalah ini menjadi dasar saya menyusun penelitian ini yang saya susun agar nanti tujuan-tujuannya atau tahapannya itu bisa tercapai, yang mana nanti penelitian saya akan saya bandingkan dengan pengelasan TIC multipass dengan filler ER308L yang sudah umum atau sudah umum diaplikasikan di industri gitu ya. Juga nanti base-nya adalah las atik dengan 100% SeO2. Nah, dari 100% SeO2 ini nanti secara bertahap saya akan menganalisis secara sistematis ketika nanti saya menambahkan TiO2 berapa persen, nanti seiring nanti saya kurangi unsur SeO2-nya, kemudian saya tambahkan TiO2 X persen. Nah, X-nya itu adalah mulai dari 0, 10, 20, sampai 30%. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah nanti di tahapan pertama saya mendapatkan komposisi yang optimum, jadi X-nya itu berapa persen yang optimum, nanti saya kemudian akan menambahkan flux berikutnya yaitu CR2O3 yang nanti itu adalah Y persen. Nah, Y persennya ini adalah mulai dari 0, 5, 10, sampai 20%. Kemudian nanti tahapan selanjutnya setelah nanti saya mendapatkan Y optimalnya, nanti saya tambahkan CaF2. CaF2 ini dia berfungsi sebagai deoxidizer atau eh, pengurang oksigen yang nanti pada weld metal, karena kalau terlalu banyak oksigen yang ada pada weld metal,
ternyata dia juga justru akan mengurangi efek DOP dan justru akan menambah uh, efek negatif gitu ya. Sehingga nanti akan coba dikontrol gitu ya kandungan oksigennya dengan menambahkan CF2 ini yang dalam hal ini saya notasikan dengan Z%. Nah, Z% ini adalah nanti saya variasikan dari 0, 5, 10, dan 20. Nah, nanti karakterisasinya dari struktur makro, nanti saya akan lihat DOP-nya, depth of penetration, kemudian struktur mikro, kekuatan tarik, kekerasan, ketangguhan impact, fraktografi, metalurgi nanti terdiri dari ya, SEM, kemudian EDX, kemudian juga bisa menggunakan EPMA, WDS gitu ya. Kemudian nanti ada korosi pitting, korosi batas butir, tegangan sisa, dan laju perempatan retak fatik. Nah, dari tujuan tersebut, nah sebenarnya itu juga didasari dari studi literatur yang saya baca. Saya mencoba membatasi studi literatur dari tahun 2011 sampai 2023. Untuk jurnal Q1 dan Q2 saya mendapatkan sebanyak 121 pustaka, yang mana saya coba rangkum ya literatur review tersebut dari sisi material, karakterisasi, peningkatan metode, dan jurnal publikasinya itu di mana saja. Jadi baik dari sisi material, memang penelitian-penelitian yang sudah ada itu didominasi menggunakan material stainless steel. Nah, terutama adalah material authentic stainless steel. Nah, dalam hal ini saya menggunakan material 304L. Nah, namun juga penelitian yang lain itu ada juga yang menggunakan carbon steel, nickel alloy, dan pengelasan dissimilar. Nah, adapun untuk karakterisasinya yang sudah banyak dilakukan itu masih terbatas pada depth of penetration, mechanical properties, dan microstructure. Akan tetapi untuk korosi elektrokimia itu masih didominasi oleh general corrosion dengan menggunakan Tafel, kurva Tafel. Akan tetapi peneliti-peneliti yang menganalisis terkait korosi terlokalisir ya seperti pitting corrosion dan intergranular itu masih sangat terbatas. Kemudian untuk mengatasi berbagai efek negatif dari las atik, peneliti itu mengusulkan berbagai metode improvement ya. Jadi misalkan dengan membandingkan flux tunggal, jadi SO2 dibandingkan dengan TO2, MNO, CR2O3, MeO, dan CaO. Kemudian akhir ini peneliti kemudian lebih memilih menggunakan multiflux ya, baik itu binary misalkan SiO2 dan TO2, kemudian menggunakan multi component flux yang terdiri dari 3 sampai campuran 6 flux gitu yang dicampur menjadi satu. Kemudian juga peneliti juga meneliti terkait optimasi parameter dengan metode-metode RSM, ANN, GA, Taguchi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang meneliti setelah pengelasan itu dilakukan heat treatment, yaitu PWHT, untuk meningkatkan sifat mekanik maupun ketahanan korosinya. Nah, kemudian saya masuk ke salah satu teori bagaimana ketika proses pengelasan sudah berlangsung, maka akan terjadi solidifikasi las ya, terutama untuk las baja dan karat austenitic. Yang saya gunakan itu adalah 304L yang cirinya adalah dia terdiri dari 18% kromium dan 8% nikel gitu ya. Nah, ketika terjadi solidifikasi, maka bajatan karat austenitic stainless steel itu cenderungnya dia akan menggunakan mode solidifikasi primary ferrite. Nah, jadi ada 4 tipe solidifikasi, A, AF, FA, dan F. Jadi untuk bajatan karat sendiri dia akan tersolidifikasi dengan mode FA. FA ini ketika di atas temperatur lelehnya dia menjadi liquid, kemudian nanti dia akan ketika terjadi pendinginan secara cepat, itu nanti dia akan berubah fase menjadi delta plus liquid ya. Kemudian nanti dia juga muncul liquid delta, kemudian muncul austenite atau gamma ini. Kemudian nanti ketika suhunya turun lagi, maka liquid itu hilang, kemudian menjadi fase solid semua yang
Kemudian yang tadinya delta ferrite itu mendominasi, kemudian nanti kemudian seiring berjalannya waktu dia berkurang dan didominasi oleh fase austenite ini atau gamma. Nah, jadi ini beberapa gambaran terkait struktur mikro bejatan karat austenitik. Nah, untuk morfologi delta ferrite itu ada dua, yaitu vermicular dan large. Nah, vermicular itu dicirikan dengan seperti garis apa yang berwarna hitam ini, dia jaraknya agak renggang-renggang dan tidak beraturan. Akan tapi untuk yang large delta ferrite ini dia bentuknya seperti plat-plat sejajar yang cukup beraturan gitu ya. Nah, jadi ini, jadi kalau kita lihat dari penelitiannya Kadoy 2023, yang large ini yang seperti plat-plat sejajar, sementara yang vermicular dia renggang-renggang. Nah, kemudian yang putih-putih ini atau abu-abu ini adalah dia austenite. Nah, menurut Kadoy 2023, maka ketika pengelasan bejatan karat austenitik, nah nanti akan muncul tadi morfologi ferrite, delta ferrite, vermicular maupun laci atau latch, maka pada struktur mikrolasi ferrite dia akan cenderung lebih tahan terhadap korosi pitting. Jadi seperti itu. Nah, korosi pitting dan fatigue. Jadi ketika suatu material ya, terutama nanti yang dianalisa adalah sambungan las itu berada pada material yang korosif, misalkan adalah NaCl, jadi materialnya itu mengandung ion klorida, maka biasanya ketika proses pengelasan ya itu terjadi mungkin lapisan coatingnya terkelupas atau rusak, sehingga ya suatu cacat terjadi di situ, sehingga nanti dia terjadi serangan yang secara lokal. Nah, kemudian terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi adalah suatu logam itu kehilangan elektron, dan juga nanti terjadi reaksi reduksi, elektron kemudian berikatan dengan molekul oksigen maupun air. Kemudian jika ada ion Cl di situ nanti, maka ion logam itu akan bereaksi dengan ion klorida gitu ya, sehingga nanti kemudian juga nanti akan muncul ion H+, sehingga kondisi akan menjadi semakin asam. Kemudian pitting terbentuk semakin dalam dan membentuk microcrack. Nah, kaitannya dengan fatigue, maka pitting atau microcrack ini dia akan bertindak sebagai peningkat konsentrasi tegangan, sehingga nanti dia akan memperburuk terjadinya kegagalan dengan mode stress corrosion cracking maupun fatigue gitu ya. Nah, ini pengujian korosi elektrokimia yang dilakukan oleh Van D ketika dia meneliti pengaruh penggunaan berbagai jenis flux ya. Gambar kiri ini kurva Tafel. Jadi di sini memang disebutkan korosinya itu, corrosion rate-nya semakin bertambah ketika diaplikasikan flux. Kemudian juga yang gambar sebelah kanan ini adalah gambar double loop electropotentiokinetic reactivation. Jadi yang gambar kanan ini nanti kita akan mendapatkan data terkait korosi pitting dan korosi intergranularnya. Yang mana ketika ada flux, maka di sini menurut penelitian Van D dia akan memperburuk korosi pitting dan degree of sensitization yang berkaitan dengan korosi intergranularnya. Nah, kemudian nanti ada juga nanti akan dianalisis fatigue crack growth rate pada sambungan las. Jadi sesuai teorinya itu nanti ketika melakukan pengujian rambat retak fatigue akan ada 3 region. Yang pertama adalah region inisiasi crack, nanti ada threshold region, kemudian nanti ada region 2 yang mana nanti berlaku persamaan Paris, dA per dN itu sama dengan C delta K pangkat N.
Di sini nanti dicirikan dengan gradiennya tetap gitu ya. Jadi kemiringan tertentu, kemudian nanti masuk ke region 3, nanti dia cracknya akan semakin cepat sehingga nanti memicu patah gitu ya. Nah, ini beberapa untuk penelitian analisis fatigue pada las activated tick itu belum ada di literatur. Namun di sini kurang lebih nanti analisisnya akan saya sesuaikan ya, atau saya meniru dari analisis dari promotor saya, Prof. Iman, yaitu nanti akan mendapatkan grafik berupa hubungan panjang retak dengan jumlah siklus, dan juga nanti diolah lagi menjadi grafik dA per dN versus delta K. Nah, ini adalah yang gambar kanan, ini adalah ketika gambar ketika kurvanya itu sudah dinormalisasi hanya di region 2-nya. Nah, nampak terlihat di sini ketika sudah ada perlakuan, maka dia akan perlakuan itu dapat menurunkan laju rambat retak. Jadi DA-DN-nya menjadi lebih turun akibat penurunan tegangan sisa tarik, dan juga nanti akan ada pengaruhnya terhadap rasio pembebanan R. Nah, kemudian langsung masuk ke metode penelitian. Jadi proses pengelasannya nanti saya menggunakan material 304L. Nah, L ini menunjukkan kandungan karbonnya rendah. Jadi proses pengelasannya nanti platnya itu saya potong dengan ukuran 300 kali 100, kemudian didekatkan. Nah, sebelum pengelasan nanti saya lapiskan flux dulu, kemudian setting-setting parameter pada mesin las, dan juga pada sisi bagian bawah itu akan saya alirkan juga purging gas untuk meminimalisir oksidasi yang ada pada tembusan lasnya. Nah, jadi parameter pengelasannya harus yang sudah saya pernah lakukan untuk mencapai tembusan dengan ketebalan 6 mili itu adalah menggunakan arus 200 ampere, kecepatan lasnya 2 mili meter per detik, diameter elektrodanya 3,2 mm, sudut ujung elektroda atau tip angle-nya 45 derajat. Setelah elektroda sekitar 2 mm, saya menggunakan argon UHP, laju aliran gas pada torch stick-nya itu 15 liter per menit, sementara untuk purging gasnya adalah 10 liter per menit. Nah, kemudian ini bahan penelitian yang saya gunakan, logam induknya 304L. Jadi di sini L itu menurut ASTM A240 itu maksimal adalah 0,03%. Sementara dari hasil uji komposisi dari sertifikat yang saya dapatkan, dia masih di bawah dari 0,03, yaitu 0,023. Kemudian CR-nya 18,10 dan NI-nya 8,05. Disesuai. Kemudian untuk flux yang saya gunakan, saya menggunakan flux silika SeO2, dia nano silika dengan ukuran sekitar 20 nanometer. Kemudian juga ada titania nano juga, kemudian nanti ditambahkan Cr2O3 dan CaF2. Kemudian pelarutnya adalah aseton dari Merz, kemudian binder solution. Untuk mengikat berbagai jenis flux nanti digunakan binder solution potasium silikat. Kemudian elektrodanya adalah berukuran 3,2 mm. Kemudian nanti untuk sebagai pembanding, saya akan juga melakukan pengelasan multipass dengan ER308L. Diameternya 2,4 mm, sesuai spek AWS A5.9. Nah, ini untuk hasil pengujian mekanik dari material base materialnya dengan kekuatan tarik 624,3 megapascal dan elongasinya 57,4%. Nah, untuk preparasi fluxnya nanti pertama-tama flux itu akan ditimbang, kemudian nanti dicampur dengan aseton untuk melarutkan flux tersebut. Nah, komposisi fluxnya itu
dari berbagai referensi yang saya dapat itu sebenarnya hanya diperlukan sedikit, ya itu sekitar 2 miligram per sentimeter persegi untuk pengelasan ya. Nah, akan tetapi jumlah yang sangat sedikit itu eh, agak sulit jika dicampur dengan aseton, kemudian nanti saya eh, stir dengan magnetic stirrer. Oleh karena itu, untuk menjadikan konsisten untuk penelitian ini, berat flux yang saya pakai itu adalah totalnya itu 500 gram, kemudian asetonnya itu adalah 5 mili. Nah, kemudian itu bisa di mixing dengan menggunakan kecepatan RPM 300 RPM selama 10 menit. Nah, jadi semua proses pembuatan flux saya proses dengan perlakuan yang sama. Setelah flux itu jadi, kemudian saya aplikasikan dengan kuas dengan lebar 10 mm, satu kali oles, ya. Kemudian nanti dia ditunggu beberapa detik. Nah, maka fluxnya itu nanti dia akan melapisi permukaan yang akan dilas. Jadi seperti gambar gambar putih ini, dia akan seperti cat gitu ya. Nanti untuk verifikasi saya coba ukur coating thickness-nya dengan menggunakan alat ini, dan didapatkan dia kurang dari 25 mikron. Pada penelitian yang literatur yang saya rujuk itu yang efektifnya itu sekitar 10 mikron gitu ya. Dan ini masih di bawah 25 mikron. Jadi masih sesuai dengan literatur yang saya pakai. Nah, kemudian nanti untuk ketika ditambahkan unsur flux lain seperti TO2, saya contohkan di sini, nanti ketika X-nya itu 0%, maka di sini 0, 10%-nya, maka 10% dari 500 gram itu adalah 50, sehingga nanti dia akan mengurangi berat flux SiO2-nya. Dan seterusnya sesuai dengan tahapan penelitian yang seterusnya gitu ya. Nah, ini sekilas terkait diagram alir, bagaimana nanti penelitian tahapan 1, 2 gitu ya. Misalkan tahapan 1 di sini, nanti saya akan membandingkan dengan plastik multipass dengan filler 308L gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pas yang dilakukan. Kemudian nanti akan saya bandingkan dengan beberapa ada 4 komposisi flux di sini, yaitu ketika X0 maka dia adalah 100% SiO2, dan ketika X 10% maka 90% SiO2 dan 10% TO2, dan seterusnya sampai X 30% TO2 dan 70% SiO2. Dari tahapan 1 ini itu nanti akan dianalisis atau dikarakterisasi dari sifat-sifat mekaniknya, sifat-sifat mekanik di sini, kekuatan tarik, kekerasan, ketangguhan impact, kemudian nanti ada juga fraktografi, kemudian juga ada struktur makro, DOP, struktur mikro, metalurgi, SEM, EDS, EPMA, WDS, dan juga nanti korosi pitting dan korosi batas butir. Nah, jadi nanti setelah tahapan pertama kita mendapatkan data, kemudian hasil terbaik dari penelitian tahap pertama itu kita akan mendapat dari hasil terbaik sifat mekaniknya, kita akan mendapatkan komposisi flux optimumnya. Nah, yang dalam hal ini saya simbolkan sebagai A gitu ya untuk SiO2. Jadi kita dapat A persen SiO2, kemudian X optimum TO2. Kemudian nanti saya di tahapan berikutnya saya tambahkan Y persen Cr2O3, yang mana nanti dia akan mengurangi A dari SiO2-nya. Nah, maka nanti akan divariasikan Y mulai dari 0, 5, 10, sampai 20%. Sehingga nanti pada tahapan penelitian kedua akan didapatkan nilai Y optimal untuk Cr2O3-nya. Nah, kemudian lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu ditambahkan deoxidizer CaF2 dengan persentase Z, Z persen, sehingga nanti Z ini akan mengurangi
komposisi optimal dari SiO2. Nanti akan Z ini divariasikan dari 0, 5, 10, sampai 20%. Nah, karakterisasinya untuk penelitian 1, 2, 3 itu kurang lebih nanti sama, akan tetapi nanti untuk tahapan akhir ya, tahapan berikutnya untuk memahami kaitan antara korosi dan fatigue, analisis fatigue, maka nanti dari hasil uji korosi yang terbaik, terutama untuk uji korosi pitting dan batas butir, itu nanti akan dianalisis lebih lanjut untuk tegangan sisa dan laju perambatan retak fatiknya, sehingga nanti diharapkan gap yang masih ada itu bisa dijawab gitu ya. Kemudian pengujian spesimennya ini nanti setiap satu joinan tadi nanti akan dibuat 3 spesimen untuk uji tarik, 3 spesimen untuk uji impact, hardness spesimennya ada 1, kemudian nanti ada uji mikro dan makro, 1 spesimen juga, kemudian nanti ada pengujian korosi pada weld metal dan base metal, dan nanti bisa didapatkan juga 1 sampai 2 spesimen untuk pengujian rambat retak fatik. Nah, beberapa rujukan standar atau prosedur pengujian ini sudah saya tampilkan di sini. Jadi semua pengujian nanti merujuk ke standar ASTM yang sudah ada pada tampil maupun pada naskah. Nah, kemudian untuk rencana publikasinya, saya merencanakan bisa mendapatkan 4 publikasi. Yang pertama itu adalah bagaimana efek penambahan atau komposisi TiO2 terhadap microstructure, sifat-sifat mekanik, dan elektrokimia dari sambungan las atik material 304L dengan flux binary SiO2 dan TiO2. Kemudian yang kedua nanti pengaruh dari penambahan Cr2O3, yang ketiga adalah penambahan CaF2, dan yang keempat nanti akan coba dikompilasikan gitu ya dari hasil pengujian korosi yang optimal, nanti diuji tegangan sisa dan rambat retak fatik, sehingga nanti bisa melengkapi pemahaman yang ada dan menjadi tambahan novelty dari penelitian yang saya lakukan. Jadi terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.